Definisi menopause menurut WHO adalah berhentinya menstruasi secara permanen akibat tidak bekerjanya folikel ovarium. Pada wanita juga terjadi kondisi yang disebut klimakterium adalah masa transisi yang berawal dari akhir tahap reproduksi dan berakhir pada awal senium, terjadi pada wanita usia 35-65 tahun. Permi Perkumpulan Menopause Indonesia, Bali mengadakan webinar dengan tema menyongsong masa tua yang berkualitas. Dr. Ida Bagus Putra Atnyana, Sep. OG, Kaver hadir sebagai pembicara yang membahas menopause dan permasalahannya. Prevalensi menopause saat ini di dunia mencapai sekitar 50 juta jiwa, sementara menopause yang terjadi secara alami pada wanita rata-rata di usia 49-52 tahun, sedangkan untuk prevalensi keluhan menopause pada wanita Asia sekitar 22-63%. Berdasarkan data BPS September tahun 2020, tingkat harapan hidup pada wanita mencapai 73,46 tahun. Konsekuensi yang muncul adalah masalah kesehatan pada usia menopause. Beberapa masalah kesehatan itu bisa berupa defisit hormonal, psikososial dan penyakit pada lansia. Defisit hormonal terjadi karena penurunan fungsi ovarium, estrogen menurun, muncul gejala menopause. Jika terjadi kekurangan estrogen, maka akan muncul keluhan-keluhan. Dan biasanya keluhan ini akan terjadi di tempat di mana estrogen punya reseptor seperti di otak, hati, payudara, kardiovaskuler, uterus dan tulang. Memasuki usia awal 35-45 tahun biasanya terjadi gangguan haid, hipermenorea, hipomenorea dan pendarahan uterus disfungsional. Menginjak usia 46-55 tahun yang disebut juga dengan perimenopause, biasanya terdapat keluhan vasomotor, konstitusional, pesiatrik neurotik, vaginal, dan perubahan genital. Sementara di usia 56-65 tahun keluhan terjadi pada gangguan pada otak, jantung, osteoporosis. Sejak usia 45 tahun biasanya pada wanita hot flush atau semburan hawa panas itu mendominasi. Terdapat juga gangguan metabolisme lemak di mana LDL meningkat dan HDL menurun. Wanita yang mengalami menopause juga akan mengalami gangguan urogenital, keinginan untuk selalu buang air kecil. Makanya wanita selalu bingung mencari kamar mandi kalau bepergian, ujar Dr. Putra. Wanita yang mengalami menopause juga akan mengalami nyeri senggama, vagina kering dan nyeri berkemih. Kulit kering dan menipis, rambut mulai menipis dan kalsium menurun, 35-45%. Gangguan psikologis seperti gelisah, mudah tersinggung, depresi, susah tidur 50%, libido menurun 30%, kehilangan rasa feminin. Usia menopause alami pada wanita ada di usia 49-51 tahun, di mana terkadang haid bisa berhenti sama sekali. Terkadang juga tanpa keluhan klimakterium, tidak haid selama lebih dari 6 bulan. Dapat juga terjadi pada wanita berusia di bawah 40 tahun, yang disebut dengan menopause precox atau menopause dini. Lalu bagaimana persiapan menghadapi menopause ini? Dr. Putra menyebutkan beberapa hal seperti mempertahankan kesehatan, penemuan sejak dini dan pengobatan penyakit kronis seperti kanker, mengobati keluhan atau gejala akibat defisit hormonal. Cara mempertahankan kesehatan diantaranya olahraga 3 kali seminggu. Lakukan olahraga aerobik ringan seperti jalan santai. Bisa melakukan senam osteoporosis atau senam tai chi, ujar Dr. Putra. Hal lainnya adalah mengatur pola makan, harus gizi seimbang, nutrisi kalsium dan cukup protein. Menghindari kafein, merokok, cola, dan makanan minuman yang mengganggu penyerapan kalsium. Menghindari emosi-emosi negatif, rasa cemas, takut, marah, depresi, dan sedih. Harus selalu memupuk emosi yang positif, gembira, bersyukur, paparmia. Wanita menjelang menopause sebaiknya juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik baik fisik maupun laboratorik. Lakukan screening kanker, untuk memeriksa gejala dini dari tumor ganas, pemeriksaan khusus, pap smear dan laparoskopi. Mengobati kekurangan hormonal bukan tujuannya haid lagi, tapi meningkatkan kualitas hidup. Satu terapi yang disarankan untuk wanita menjelang menopause adalah terapi suli hormonal. Terapi ini diberikan pada wanita sebelum masuk usia 50 tahun atau kedua ovarium sudah diangkat. Juga pada wanita dengan keluhan yang jelas, karena ada sekitar 18% wanita tanpa gejala menopause.
Lamanya terapi hormonal ini masih menjadi perdebatan, namun rata-rata 5-10 tahun. Penghentian terapi bisa dilakukan setelah keluhan hilang atau terserah pada pasien. Namun terapi suli hormonal ini tidak boleh diberikan, kanker endometrium, payudara, gangguan fungsi hati berat, pendarahan pervagina yang tidak jelas sebabnya, tromboemboli, endometriosis, penyakit arteri koronaria, angina. Terapi suli hormon ini membantu kualitas hidup wanita menjelang dan saat menopause. Ada beberapa tahapan kontrol selama terapi suli hormon, yaitu 1 bulan keluhan pengobatan, 3 bulan efek samping, 6 bulan keberhasilan pengobatan. Lakukan pap smear mamografi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe.